Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat semuanya, tetap semangat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Miss Angela. Selamat pagi suster, bapak ibu semuanya. Berkah dalam. Mohon izin bapak ibu suster, hari ini pagi ini saya men-sharingkan materi yang saya dapat dari guru penggerak kemarin. Nah, kalau yang tadi video yang baru kita saksikan pertama kali itu, kita diajak dulu nih untuk tahu tentang pendidikan pada zaman kolonial dulu. Jadi di zaman kolonial dulu itu ternyata pendidikan itu kan hanya untuk bangsawan-bangsawan. Akhirnya tercetuslah Ki Hajar Dewantara untuk membuat kayak sekolah pendidikan alam gitu, tapi mengajarkannya cuma 3 materi pokok bapak ibu: mengenal huruf, menulis, membaca, dan juga berhitung. Dan itu tidak diterangkan secara detail, dalam artian ya udah dikasih data dasarnya di sekolah untuk nanti diterapkan di masyarakat secara langsung. Nah, kemarin refleksi saya tentang video ini, berarti secara tidak langsung zaman kolonial dulu itu sudah mengajak siswa untuk berpikir secara kritis. Karena kan kalau di sekolah mungkin kan kita memberikan materi tidak mudeng, terus siswa diajari satu-satu gitu ya. Ya itu penanganan yang bagus, tapi ternyata secara tidak langsung zaman dulu itu ya udah kamu tak kasih bekalnya aja, sementing bisa hitung-hitungan langsung buat terapnya di pasar. Yang penting kamu bisa membaca langsung diterapkan di perkantoran. Nah, itu tadi videonya seperti itu. Jadi refleksi saya kemarin, ternyata secara tidak langsung dari dulu siswa itu sudah diajarkan untuk berpikir kritis. Nah, mungkin seiring perkembangan zaman, berpikir kritis ini tuh sedikit dilupakan. Kita mungkin bapak ibu guru pendekatan ke siswanya luar biasa. Saya lihat Pak Wahono itu kalau siswa nggak bisa didatengin ke meja, diajarin satu-satu seperti itu. Cuma ternyata seiring berkembangnya zaman, secara tidak langsung hal seperti itu seakan-akan memanjakan siswa bapak ibu. Menurut kami yang di guru penggerak, pendekatannya dapat nih, tapi konsep untuk siswanya berpikir secara kritis malah jadi tumpul. Nah, kita mau menajamkan lagi gimana caranya menggali intinya biar siswa itu punya pemikiran yang kritis. Siswa siap menghadapi tantangan zaman yang ada di luar sana nanti. Jadi tidak jaga ke orang dewasa, jaga ke guru nih, jaga ke orang tua. Mungkin sama masa pandemi ini yang terjadi seperti itu ya bapak ibu ya. Jadi tugas segala macam, anak mama, ada guru les kayak gitu. Bahkan teman saya itu yang garap ke PAS-nya siswa kemarin. Jadi PAS-nya masih daring, orang tuanya tidak bisa mendampingi, guru lesnya yang mengerjakan seperti itu. Nah, itu guru penggerak mau mematahkan itu semua. Jadi meskipun masa pandemi, kita mau coba bangkitkan lagi semangat anak-anak untuk belajar secara mandiri, khususnya di bagian yang berpikir kritis. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kayaknya sedikit ekstrim bapak ibu. Jadi tagline kami guru penggerak itu adalah berhamba kepada siswa. Kemarin waktu Lokakarya 0, suster juga ikut, banyak sekali teman-teman yang menolak kata berhamba. Karena kan kalau berhamba kan pasti sama Tuhan gitu ya. Maksudnya yang diagung-agungkan kan hanya Tuhan. Nah, konsep pemikiran itu sebenarnya kurang pas kalau untuk di dunia pendidikan. Memang yang paling kita agung-agungkan adalah Tuhan, tapi di dunia pendidikan ini Ki Hajar Dewantara ingin menyampaikan kepada kita bahwa intinya siswa dan siswa. Apapun yang kita lakukan semuanya adalah untuk siswa. Gitu. Jadi kata-kata berhamba pada Tuhan itu kemarin sempat pro dan kontra, karena mungkin untuk teman-teman yang beragama lain itu hal yang sangat kritikal kayak gitu ya, agak-agak sedikit kurang gitu. Nah, ini video pertama, kita akan melanjutkan ke video yang kedua sebelum nanti saya menyambung apa yang dibahas Ustaz tentang profil pelajar Pancasila, ada 6. Itu dulu.
besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membaca, ya sebenarnya literasi boleh nggih, tapi intinya itu apa nanti akan dijelaskan dari refleksi beliau. Jadi saya kemarin belajar cuma dari ini aja sudah paham betul apa yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi poinnya di sini, gongnya itu di sini. Untuk nanti ada pemikiran apa saja Ki Hajar Dewantara itu maunya apa, terus ternyata ada kode zaman, kode tanah dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan melalui video singkat dari refleksinya beliau. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat bermain ilmu budaya. Pada hal ini hanya membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan budaya. Melalui dalam satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita miliki, peradaban bangsa yang kita ciptakan, pendidikan adalah fondasi atau dengan bahasa Indonesia atau tempat bermain ilmu
yang apa masing-masing itu pada sisi berbeda sebagai komponen. Tentara itu ibarat petani itu dia mengelola tanam yang memiliki banyak sekali misalnya ada di padi, ada di jalan, ada di kedelai. Yang padi itu karena dia sebagai padi, jangan membuka padi berharap dia tidak berharap jadi seperti itu. Dan jangan pula melihara jagung dengan ilmu melihara padi dan jadi padi. Masing-masing itu sesuai dengan kodratnya dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para petani dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, aku yang kedua di sini adalah hidupan. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini, ada budi, ada benar. Budi itu menurut bahasa Inggris ada tiga komponen, cinta, rasa, dan rasa. Cinta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, rasa itu adalah kemauan dan pekerti maksudnya tenaga atau berada. Dalam filosofi pendidikan ada pola cinta mengajarkan pikiran, pola rasa menghaluskan lisan, pola rasa memperkuat kemauan dan pola ada mengingatkan dasar. Sehingga pendidikan itu harus konsisten, harus dilakukan dan tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, akhirnya akan menjadi kesempurnaan pendidikan itu yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan seimbang secara holistik, ini akan menghadirkan banyak kesan-kesan yang kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan yang timpang, maka kita akan masyarakat yang langka, bahkan mungkin tanpa dari kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin itu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita sebagai murid. Jadi pendidikan semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi kepada dengan bahasa kita salah satu azas dari para siswa bebas dari segala ikatan dengan sedih hati menghadapi saran tidak untuk meminta suatu hal namun untuk berhamba pada saran. Kata-kata berhamba pada saran adalah sebuah analogi tapi itu dalam nilai yang luar biasa bahwa sedih hadirat seorang yang sangat ditokohkan melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua kawan-kawan untuk bergerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu bergerak. Salam bahagia. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari hasil refleksi Dr. Iwan saja kita sudah tahu secara garis besar apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus seperti apa melayani siswa dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang tampil di depan ini adalah 5 nilai-nilai dari kita seorang guru penggerak. Jadi kita guru penggerak itu harus mandiri. Secara singkatnya bahwa mandiri di sini kita punya dulu nih kemauan untuk mau terus berubah, untuk mau terus belajar tanpa harus diminta. Seperti tadi yang disampaikan, pergerakan perubahan 4.0 itu memang sangat cepat ya Bapak Ibu ya. Bu Nani pernah bilang sama saya, yang kemarin tuh baru dipelajari, sekarang udah ada aplikasi baru lagi. Nah, kita harus mau nih bergerak terus nih, moving terus. Karena kan perubahan tadi continue, tidak bisa berhenti. Kalau misalnya tata surya buminya mandek, gak muter lagi ya, itu pasti akan terjadi sesuatu yang sangat mengganggu untuk semuanya, tidak hanya mengganggu bumi tapi mengganggu sistem juga. Sama halnya dengan mandiri ini tadi, nilai yang pertama yang harus kita punya sebagai seorang guru penggerak atau guru yang mau berubah adalah kita mandiri dulu. Sebelum kita meminta siswa untuk mandiri, kita harus mandiri dulu. Kita mencari tahu, rasa ingin tahu kita tuh harus ditumbuhkan. Kemudian reflektif. Nah ini yang sering akhir-akhir ini bahkan sering juga dibahas oleh suster, kita harus melakukan refleksi diri tentang apa yang sudah kita berikan kepada siswa. Dan kalau di guru penggerak kita juga harus menerima refleksi dari orang lain juga.
mungkin dari supervisi, kemudian ada masukan dari kepala sekolah, ada masukan dari rekan sejawat dan lain sebagainya. Kita sebagai calon guru penggerak yang mau bergerak ini ya, itu juga harus menerima refleksi dari orang lain. Terlebih yang utama adalah refleksi kita diri sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Iwan tadi. Beliau melakukan refleksi dari bacaan yang sudah beliau baca, literasi-literasi dan video-video tentang Ki Hajar Dewantara seperti itu, akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa kita tuh mau apa sih untuk siswa? Ternyata pendidikan kita yang sudah selama ini kita berikan, apakah sudah berpusat kepada siswa? Apakah kelas kita sudah menyenangkan? Apakah siswa tidak ngantuk, tidak bosan di kelas seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif juga sama Bapak Ibu, kita bekerja sama dalam tim. Kita tidak bisa kerja sendirian. Mungkin saya masih muda, idealis ya Bapak Ibu, aku bisa tata-tatai semuanya sendiri. Tapi ternyata memang tidak bisa. Kita harus bekerja bersama-sama. Seperti sekarang ini saya diberi kesempatan suster untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan. Saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ada sharing, ada pertanyaan yang Bapak Ibu pasti jauh lebih berpengalaman daripada saya dalam mengajar seperti itu. Kemudian inovatif. Mungkin kita semua di sini sudah inovatif, sudah bisa membuat gebrakan baru, khususnya untuk kelas kita masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah inovatif itu dilakukan secara berkala? Apakah inovatif itu dilakukan secara kontinu? Tidak jarang kita pasti kok tugasnya banyak banget bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menjadi bahan refleksi kita masing-masing Bapak Ibu. Saya pun juga sama. Saya merasa saya mungkin sudah inovatif membuat video pembelajaran waktu daring kemarin ya, tidak hanya ngambil dari YouTube, mungkin kita melakukan Zoom gitu ya, pakai aplikasi Zoom atau Bandicam, kita menayangkan PowerPoint, terus kita ngobrol di situ ada wajahnya kita, itu sudah termasuk inovatif loh ya. Tapi apakah itu dilakukan secara rutin? Nah itu kembali lagi pertanyaannya ke masing-masing individu. Karena kita bisa dikatakan inovatif kalau kita melakukan perubahan itu secara kontinu. Kadang moodnya yang ancur, kadang kesibukan yang lain, jadi itu tidak berjalan secara kontinu. Nah yang paling terakhir, yang paling penting adalah berpihak kepada murid. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan bahwa pendidikan yang utama adalah siswa-siswa dan siswa, murid-murid dan murid. Kata berhamba atau berpihak pada murid ini yang sebenarnya di esensinya dalam apa yang sudah kita berikan untuk murid kita. Suster, kita harus mengenal siswa-siswa kita secara mendalam. Bukan hanya karakternya siswa saja, tetapi karakter yang ditanamkan dari orang tua kepada siswa. Kita menghargai keunikan siswa semua. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar PJOK dan lain sebagainya. Itu keunikan dari masing-masing siswa. Baru kemampuan akademisnya, belum karakter pribadinya. Kemarin yang saya tangkap bahwa kita guru tidak bisa merubah siswa atau membentuk karakter siswa. Tetapi kita guru ini adalah menebalkan saja. Tugas kita menebalkan karakter-karakter yang siswa sudah punya. Karena setiap siswa didikan orang tua pasti berbeda, menanamkan karakternya juga setiap orang tua berbeda. Nah kita perannya sebagai guru itu tidak bisa merubah itu, tetapi menebalkan nilai-nilai yang baik aja. Apa yang sudah punya dari siswa, potensi siswa apa, kita sebagai guru tugasnya hanya bisa menebalkan, tidak bisa merubah. Saya bersyukur secara pribadi beberapa waktu setelah saya mengikuti guru penggerak, kemudian suster memberikan kesempatan ikut Zoom ini bla 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 tentang pendidikan. Dan entah kenapa setiap narasumber selalu bilang pendidikan yang pertama dan utama adalah dari keluarga. Nah itu selaras dengan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang tadi disampaikan bahwa guru itu cuma petani Bapak Ibu. Kita tidak bisa menanam padi mintanya jagung. Kita tidak bisa menanam padi dengan cara menanam jagung, maka nggak tumbuh dan lain sebagainya. Nah ya sudah itu. Jadi anak sudah punya keunikannya masing-masing, kita sebagai guru hanya bisa menebalkan saja keunikan mereka itu seperti apa. Nah ini materi awal Bapak Ibu tentang kita sebagai guru penggerak atau kita sebagai guru yang mau bergerak. Kita dulu mau bergerak, kita harus punya nilai-nilai itu dulu 5. Nah sekarang menyambung dari yang tadi suster bilang tentang 6 pilar pendidikan Pancasila. Itu juga sangat-sangat
bahkan itu yang sering digodok oleh guru penggerak. Gimana sih siswa-siswa kita, sudahkah siswa-siswa kita punya pendidikan atau profil pelajar Pancasila seperti itu? Ada 6, kita coba lihat dari sini. Oke, yang pertama tentang definisi profil pelajar Pancasila. Seperti yang tercantum di depan, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi. Memang di Ki Dewantara, filosofi Ki Dewantara, kita harus menekankan karakter siswanya, memperkuat karakter siswa, khususnya untuk mencintai budayanya masing-masing. Jadi di guru penggerak kami kemarin diberikan kebebasan untuk melakukan aksi nyata sesuai dengan budaya kita. Karena saya di Jawa, ya saya melakukan aksi nyata sesuai dengan budaya saya di Jawa. Kemarin saya juga lihat dari teman yang di Aceh, itu juga luar biasa aksi nyatanya sesuai dengan budaya beliau yang ada di Aceh. Kemudian pelajar Pancasila sendiri adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Artinya pelajar sepanjang hayat, selama kita masih hidup, ya kita itu adalah pelajar. Di profil pelajar Pancasila atau di filosofi Ki Dewantara tidak ada yang namanya guru dan murid. Karena kita juga seorang murid dan murid juga bisa menjadi guru untuk kita. Jadi kita sama. Maka profil pelajar Pancasila juga harus dimiliki oleh setiap guru yang ingin mentransformasikan ilmunya kepada para siswanya. Intinya profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat. Itu yang sangat-sangat ditekankan. Selama kita masih bernafas, kaki kita masih bisa berpijak pada bumi ini, kita harus mau terus untuk belajar. Oke, untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Itu nilai pertama dari profil pelajar Pancasila. Artinya berakhlak mulia adalah memiliki akhlak yang baik dalam beragama, akhlak yang baik juga dalam diri sendiri, karakter pribadi seorang itu sendiri. Kemudian kepada sesama manusia, kembali lagi kita sudah sering mendengar bahasa memanusiakan manusia. Saya rasa dulu saya mendengar itu di gereja, di kalangan Katolik, itu di lingkungan saya komunitas Katolik. Ternyata di guru penggerak secara nasional bahasa memanusiakan manusia keluar lagi Bapak Ibu. Jadi kita mengajar siswa kita juga sama seperti kita mengajar anak kita sendiri. Mungkin kan kalau kita mengajar anak kita sendiri mungkin kita tidak membentak-bentak kayak gitu ya. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh perubahan dari filosofi Ki Dewantara. Kemudian kita juga harus memiliki akhlak kepada alam dan negara Indonesia. Nah, kepada alam ini seperti yang kemarin kita ikuti Zoom itu Bapak Ibu, Ratu Dosi apa itu gitu. Itu tentang alam semesta juga. Kita harus merawat alam semesta kita karena alam semesta sudah sangat-sangat tua. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, mengurangi plastik, menggunakan bahan-bahan yang organik dan lain sebagainya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya kita harus mengenal dan menghargai budaya dari orang lain atau budaya yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Kalau kemarin masukan dari Kepala P4TK itu kita harus mencintai budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya kita sendiri kita tidak tahu dalamnya seperti apa. Itu sebuah tamparan secara pribadi untuk saya anak muda, saya malah lebih paham budaya luar negeri mungkin gitu guys, budaya K-pop beserta makanan-makanannya, beserta bahasa-bahasanya daripada saya mempertajam, memperdalam budaya saya yaitu budaya Jawa. Saya dari dulu tidak pernah yang namanya pede ngomong bahasa Jawa karena
takutnya bahasa Jawa kan ada terah-terah nih kok unggah-unggahnya itu. Nah, saya selalu memiliki kekhawatiran bahwa jangan-jangan ada aku salah nih kalau ngomong bahasa Jawa. Nah, tapi di sini malah itu yang harus didorong dulu dari kita para bapak ibu guru untuk mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Kita harus mencintai budaya kita sendiri baru kita mempelajari budaya-budaya yang lain. Jangan sampai kita malah dipermalukan oleh budaya yang lain seperti itu. Dan juga untuk menegaskan siswa bahwa kamu tuh orang Indonesia, kamu tuh orang Jawa, jangan ke barat-baratan. Budaya barat, budaya Korea, budaya luar negeri dan sebagainya hanya sebagai referensi atau penambah ilmu saja. Bukan malah kamu bangga dengan budaya mereka, tidak bangga dengan budayanya kita. Seperti itu untuk yang poin kedua. Kemudian nilai yang ketiga adalah mandiri. Nah, ini kalau di tadi karakter guru kita harus punya mandiri, nilai-nilainya guru penggerak, di sini juga diulang lagi. Di profil pelajar Pancasila kita juga harus memiliki mandiri, juga sama memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kita harus tahu juga nih potensi diri kita itu apa untuk nantinya kita kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ke para siswa. Jadi kalau guru penggerak kemarin banyak yang tanya, saya itu bukan dari guru kelas, saya itu dari guru bahasa, saya itu guru PJOK, saya itu guru IPS, saya banyak guru mapel di sana, bahkan ada guru BK juga. Tetapi di pendidikan guru penggerak kami dikumpulkan secara satu, kumpulkan menjadi satu dan kami sharing. Di TK itu kendalanya apa sih? Di SD kendalanya apa? Di SMA sebagai guru mapel kendalanya apa? Kita cari solusinya bersama-sama. Jadi pendidikan guru penggerak tidak hanya terfokuskan dengan satu mata pelajaran saja Bapak Ibu, tapi ini secara menyeluruh. Kita lebih belajar ke psikologi anak juga di sini. Tapi balik lagi, kalau kita mau mengajarkan ke siswa apa yang ingin kita sampaikan bahwa Dek kamu harus mandiri, kita ditunjukkan dulu dengan diri kita sendiri. Itu yang sering kali diulangi di setiap pertemuan Zoom meeting yang hampir setiap hari dengan para instruktur seperti itu. Kemudian gotong royong. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Kalau kami kemarin setelah berdiskusi, ternyata setelah masa pandemi ini uniknya adalah kita memiliki gagap kondisi. Kalau gagap teknologi artinya kita susah mengikuti perkembangan teknologi gitu. Sedangkan gagap kondisi di sini kemarin kita diskusikan bahwa siswa sudah mulai masuk nih. Tetapi kita sendiri menginformasikan kepada siswa bahwa Dek, nanti kalau belum dijemput jangan deket-deket ya mainnya ya, jaga jarak ya, kayak gitu kan. Nah, secara tidak langsung kita juga menciptakan gagap kondisi itu gitu loh. Kita membatasi siswa kita di usia mereka yang masih pengen main sama teman-temannya, melayu rene gitu ya, peluk-pelukan, gandengan, tapi kita membatasi itu karena kita tahu dan sadar betul COVID ini belum selesai gitu. Nah, kejenjangan itulah yang akhirnya menjadikan gagap kondisi. Akhirnya anak-anak main dengan gadgetnya masing-masing, sebelah menyebelah tapi menatap gadget gitu ya, enggak ngobrol. Nah, kayak gitu itu juga menurut kami yang kami diskusikan kemarin itu juga salah satu PR buat kita. Gimana caranya di masa pandemi ini, era new normal ini, kita tetap membawa siswa pada kodratnya sesuai umurnya, yang senang main, senang pelayan gitu ya, senang kumpul sama teman-temannya. Tapi kita juga mengantisipasi, memproteksi mereka biar tidak terkena virusnya. Nah, akhirnya tercetuslah bahwa setiap guru itu harus menjadi guru yang unik, guru yang menarik untuk para siswanya. Mungkin diajarkan games-games atau ice breaking yang bisa dipraktekkan di luar kelas seperti itu. Itu juga salah satu ide yang tercetus atau salah satu solusi ketika siswa belum dijemput, pengen main sama temennya, nggak lewat HP mainnya gitu ya, mabar bareng-bareng, tapi bisa langsung berinteraksi dengan siswa tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu yang jadi PR besar yang diharapkan kalau diterapkan filosofi Ki Hajar Dewantara sekarang kayak gitu. Lanjut, bernalar kritis. Kembali lagi, nah ini yang saya sampaikan di awal. Pendekatan kita kepada siswa itu luar biasa. Saya lihat dari Pak Wahono luar biasa mendatangi meja siswa ini satu-satu gitu, menangani satu-satu. Tetapi secara tidak langsung ternyata itu seperti menina bobokan mereka. Nek aku ra iso kok diajari Pak Wahono kayak gitu.
Kalau mereka sudah memiliki kebijaksanaan tadi ya, sudah mengakar ilmunya, budayanya sudah mengakar, akhirnya bijaksana, secara tidak langsung di rumah mereka akan belajar sendiri. Nah, sedangkan yang kita hadapi di sini mungkin lebih banyak yang tidak belajar sendiri sekolahnya. Nah, itu juga PR kita. Gimana caranya kita menemukan alat kritis siswa untuk memperoleh proses informasi serta gagasan yang baik. Siswa kadang lebih pintar Bapak Ibu dari kita. Kita kadang nggak tahu istilah-istilah baru, kita nggak tahu aplikasi-aplikasi yang baru kayak TikTok dan semacamnya. Anak-anak lebih pintar. Nah, itu tadi yang disampaikan, tidak ada guru, tidak ada siswa. Bisa jadi siswa sebagai guru untuk kita, bisa jadi juga kita itu ya belajar sama siswa juga, kita lihat perkembangan siswa. Jadi di sini memang PR besar juga untuk kita gimana caranya menemukan pemikiran kritis dari para siswa. Yang terakhir, kreatif. Kreatif di sini artinya kelas yang kita buat dengan konsep yang suster kemarin sudah padu-padankan dengan kelas 1 itu merupakan kelas yang kreatif, inovatif, inspiratif. Jadi siswa tidak terkungkung di kursi di meja sendiri-sendiri, tapi mereka boleh mengeksplor tempat belajar mereka. Mereka mau belajar apa itu dikembalikan lagi ke mereka. Jadi hari ini mau belajar apa? Jadi intinya pembelajaran yang dimau oleh Ki Hajar Dewantara itu nyenengke, mengdewakan siswa, dan siswanya senang, siswanya tidak bosen di kelas. Bahkan kemarin dengan tegas dikatakan tidak ada guru yang tidak boleh ada guru yang teriak-teriak di kelas. Nah, itu padahal saya masih melakukan. Itu juga refleksi saya secara pribadi. Jadi kita harus membuat gimana sebisa mungkin suasana kelas itu menjadi suasana yang sangat menyenangkan, seperti kalau mereka sedang bermain. Survei membuktikan beberapa siswa yang sudah datang ke sekolah, saya tanya, enak belajar di sekolah apa di rumah? Dan mereka dari 10 siswa 8 bilang enak di rumah Bu, daripada di sekolah. Padahal waktu kemarin di rumah mereka pengennya masuk, begitu masuk ternyata sekarang kok malah pengen di rumah. Nah, itu berarti untuk saya secara pribadi sebagai guru, saya harus merubah cara mengajar saya harus merubah suasana kelas saya, gimana caranya biar siswa juga senyaman belajar di rumah. Karena mereka sudah terlena bubukkan selama 2 tahun lebih belajar di rumah dengan kongko-kongko, pakai celana pendek, tidak duduk secara siap seperti itu. Nah, itu yang membuat saya harus berpikir lebih kreatif gimana caranya mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk siswa. Nah, dari 6 ini tadi ringkasannya seperti yang tertampil di sini Bapak Ibu. Kalau ingin dicatat boleh. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, memiliki akhlak yang mulia. Artinya kita harus berakhlak dengan agama kita masing-masing. Kita menghargai perbedaan agama. Bahkan kalau bisa di setiap sekolah jika ada agama yang berbeda harus disediakan guru agama untuk mendampingi siswa tersebut, seperti itu. Kemudian ada juga yang berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan negara. Yang kedua tadi adalah bentuk kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi tidak memandang sebelah mata budaya-budaya yang lain. Yang ketiga, bergotong royong, artinya siswa bisa berkolaborasi dan peduli akan lingkungan sekitarnya dulu nih. Yang paling kecil, kelasnya dulu, kamarnya dulu, baru nanti keluar ke rumahnya, keluar ke lingkungan sekolah. Yang keempat, mandiri, pemahaman dari diri sendiri dan terbuka sendiri. Kita tahu potensi kita sendiri apa untuk kita nantinya bergerak secara mandiri. Sebelum kita menggerakkan siswa, kita harus bergerak dulu. Itu kemana seperti itu. Kita mau menuntut siswa untuk bergerak, tapi ternyata kita tidak mau bergerak, ya tidak akan jalan. Jadi kita harus bergerak dulu, bergerak terlebih dahulu, baru kita menggerakkan orang lain. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Artinya kalau siswa mendapatkan info yang baru, siswa bisa lebih kritis menanggapi itu. Bahkan kemarin saya bertanya juga di POP, gimana sih Romo cara menumbuhkan pemikiran kritis pada siswa. Saya misalnya ada sebuah masalah, Doni seragamnya rusak atau sobek setelah bermain sepulang sekolah. Kemudian kelas 3 suruh memberikan saran, semua sarannya sama Romo, ganti baju dulu dong sebelum main. Masa main pakai seragam? Semua saran satu kelas itu sama. Nah, gimana sih Romo caranya biar sarannya itu beda-beda? Ternyata dari kita dulu nih.
kita yang merubah pertanyaan itu biar pertanyaan itu jawabannya nggak sama, jawabannya tidak apalan. Nah itu kemarin Roma bilang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Di sini artinya saya yakin sih setiap siswa kita memiliki kreativitas masing-masing. Entah itu dalam hal apa. Kadang mereka punya dunia sendiri. Ketika kita menerangkan mereka gambar-gambar sendiri. Nah itu kadang kita yang marah-marah, kamu kok tidak memperhatikan bla bla bla. Tapi ternyata kalau kemarin refleksinya Mata Natsua, ketika Mata Natsua di sekolah itu bawa majalah Bobo, nggak sempat baca di rumah, bacanya di kelas, sama gurunya disuruh maju, suruh membacakan apa yang sedang dia baca. Secara tidak langsung berarti gurunya Mata Natsua sudah menerapkan bahwa pendidikan itu untuk murid. Bukannya ditegur kok kamu tidak memperhatikan, malah kamu baca majalah dan lain sebagainya, tetapi Natsua dikasih kesempatan untuk berdiri di depan dan menceritakan apa sih Natsua yang kamu baca. Itu ternyata hal yang saya pribadi tidak pernah saya lakukan. Ketika siswa saya tidak memperhatikan, malah saya marahi. Ketika siswa saya tidur ngantuk apa gitu, malah saya pentelengi gitu ya, atau saya suruh keluar cuci muka dan lain sebagainya. Itu saya pribadi masih berproses Bapak Ibu untuk hal seperti itu. Karena di sekolah penggerak itu dibaca dari tulisan sekolah penggerak. Di sekolah penggerak sudah tidak boleh ada lagi hal-hal yang tadi saya sebutkan atau yang sejauh ini kita tahu atau mungkin yang sejauh ini kita lakukan seperti itu. Nah, penggunaan profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dari visi misi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Orang tua, komite itu juga harus tahu bahwa nih kita punya nilai lebih nih. Bukan hanya sekolah ramah anak tagline-nya doang gitu ya, tatapannya doang, pasangannya doang, tapi kita benar-benar melakukan hal itu. Kemudian rumusan profil pelajar Pancasila juga sebagai kompas bagi pendidik, kompasnya kita untuk mengajar peserta didik kita. Kembali lagi, bolak-balik yang saya dengarkan adalah kalau kamu mau menggerakkan orang, kamu sendiri harus bergerak dulu. Kalau kamu mau nyuruh siswamu, kamu sendiri yang harus lakukan dulu. Contoh, kamu meminta siswa datang tepat waktu, ya sudah dari kamunya sendiri nih. Karena siswa ini belajar dari bukti nyata. Dia melihat baru dia belajar. Dan di rumah role modelnya sudah tidak baik, nah kita di sekolah yang berusaha memberikan role model yang baik. Katanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya menyampaikan ini bukan bermaksud untuk membuli, saya menyampaikan apa yang senior-senior saya sampaikan ketika saya pelatihan kemarin. Jadi kalau kita mau bergerak, kita mau merubah siswa, kita dulu sendiri yang berubah. Kalau kita selalu bilang, Desa kamu gak rapi, nah kita juga harus lihat Bapak Ibu diri kita sendiri sudah rapi atau belum. Kita menyuruh mereka untuk datang tepat waktu, kita lihat juga kita memulai pelajaran tepat waktu atau tidak. Kita datang ke sekolah tepat waktu atau tidak. Sampai hal sesederhana itu yang mungkin kita lupakan. Kalau saya selama kelas online saya bilang mulai jam 10, jam 10.15 saya sudah buka, jam 10 tit saya langsung mulai. Berapapun itu siswanya. Bahkan orang tua murid sempat protes, Bu dari tadi mau login kok nggak bisa-bisa, mau masuk kok tidak diizinkan. Bu pembelajaran sudah berjalan 30 menit, jenengan baru ikut. Padahal pembelajaran berikutnya cuma 30 menit, jadi cuma 1 jam. Terus ibu dapat apa? Anak ibu dapat apa? Nah itu ternyata ya saya memotong haknya siswa untuk mendapatkan pendidikan. Itu juga tidak boleh. Jadi meskipun anak itu joinnya 5 menit sebelum kita kelas online selesai, ya kita harus memberikan pelayanan itu. Itu yang dimau dan itu saya juga masih berproses. Susah Bapak Ibu, saya rasa juga saya sendiri mengalami kesulitan akan hal itu. Tetapi kalau kita berkolaborasi, kalau kita mau bergerak lebih dulu nih, maju, kita mau mulai dari sekarang, ya pasti saya rasa seiring berjalannya waktu itu akan menjadi hal yang biasa. Kemudian yang terakhir, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan di pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Ini nanti mungkin materinya bisa saya berikan suster. Ini yang kami dapat, ada hubungannya dengan sekolah penggerak. Mungkin kalau misalnya dari POP belum memberikan materi ini, mungkin kalau suster membaca ini sudah ada sedikit gambaran. Apa sih yang dimau sekolah penggerak itu harus seperti apa, kayak gitu. Mungkin nanti saya juga bisa share materinya ke Bapak Ibu. Ada beberapa literasi juga tentang profil Ki Hajar Dewantara untuk menambah referensi. Nanti saya bisa bagikan suster. Sekian, terima kasih. Terlalu cepat.
Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan banyak minum air putih. Tetap patuhi protokol 5M saat keluar rumah ya, dengan memakai masker 2 lapis, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak kurang lebih 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Hebat, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah!